Chapter 1091, Selek. Apa? Tubuh tidak bisa menahan goncangan tiba-tiba. Queer benar-benar terkejut. Melihat ke bawah pada dua sosok di bawah ini, Zuofan membeku kaku di kristal-kristal es, dan tiga anak lelaki kecil berbaring dengan damai di antara salju yang beku, nafasnya lemah. Tetapi sulit untuk memilih, malu. Hei, hei. Apa yang sulit dipilih, Xiao Lei Huang? Pada saat ini, suara yang menarik dari hayau terdengar lagi antara langit dan bumi. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada 5 binatang suci di dunia. Dan kita adalah sebuah keluarga. Ketika unicorn kecil mati, tidak akan ada lagi unicorn. 5 keramat agung ada satu binatang yang lebih sedikit. Tapi manusia ini hanyalah penjahat kejam yang menggunakan kekuatanmu. Apa yang enggan? Selama kamu mengangguk, aku akan segera menghancurkan tubuh manusia ini dan menyelamatkan unicorn. Hehehe. Dia menegangkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Mata Queer berangsur-angsur memerah, giginya tertutup, dan dia hampir menangis. Tidak, dia ayah kita, aku tidak ingin ayahku mati. Maka kamu akan menyelamatkan umat manusia ini. Jangan berhenti unicorn, tawa jahat hayau terdengar lagi, seolah-olah dia sangat menikmati mangsa yang tersiksa, dan ada suara aneh, yah, kau ambil manusia ini. Tapi aku akan menelan unicorn kecil ini untuk makan malam, hehehe. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu juga binatang suci, bagaimana kamu bisa melukai saudara ketiga? Kamu juga binatang buas. Tapi kenapa kamu memilih manusia bukannya jubah yang sama? Aku. Menghadapi pertanyaan retoris hayau, Queer terdiam beberapa saat, dan aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ketika aku melihat situasi ayah dan kakakku lagi, aku berteriak dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tiba-tiba, saat itu, tetapi setelah mendengarkan suara-suara memecah langit, keempat sosok yang akrab itu tiba-tiba muncul di depan mata Qiaoer. Orang pertama bukan orang lain. Akan datang. Dan di sampingnya, ada 3 raja pedang untuk menemaninya. Melihat es dan salju, semua orang juga bingung. Bailey Yuyun melihat sekeliling dan bertanya-tanya aneh. Kami berkeliling kabut selama puluhan kali, dan akhirnya keluar. Ini adalah kemana dia pergi lagi? Bagaimana mungkin ada batas dalam kabut gelap itu? Patriark, apakah Anda tahu hal aneh di sini? Kelihatannya agak familiar, sepertinya sudah pernah terdengar sebelumnya. Alisnya sedikit berkerut, dan Bailey Yutian memandangi daratan gletser dan bersalju ini, juga sedikit bingung. Tetapi tak lama kemudian dia melihat matanya dan melihat sosok yang sudah dikenalnya. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, satu bersinar, dan datang ke Queer, dan raja-raja pedang lainnya mengikuti. Gadis kecil, mengapa kamu sendirian, Tuan Zuo? Bibir bergetar tak terkendali, aneh mengempiskan wajah kecilnya, air mata bergulir di matanya. Perlahan-lahan mengangkat lengannya yang lemah dan menunjuk ke depan, penuh dengan keluhan, di sana. Melihat sepanjang arahannya, dia melihat Zuofan membeku di patung es. Dan 4 orang yang hadir semua terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Tuan Zuo terlihat seperti ini ketika memasuki tempat ini? Dan, melihat ke bawah, mata kerumunan menyusut lagi. Karena selain Zuofan, ada banyak mayat beku di dalam laut yang sudah beku, yang tidak bisa membantu tetapi membiarkan semua orang hadir ketakutan. Bailey Yuyun bahkan tidak bisa berhenti memandang Qiaoer dan berteriak dengan cemas. Gadis kecil, Anda baru saja datang ke sini kan? Maka Anda harus tahu di mana ini. Ayahku bilang itu. Gunung Bingyu, aku tidak bisa menahan tangis 2 kali, dan Queer nyaris tidak menekan suara tangisan itu. Ngomong-ngomong, orang-orang di daratan biasa dipanggil apa? Salah satu dari 3 jedi terhebat di dunia, Gunung Bingyu? Desis, mereka tidak bisa menahan nafas, mereka benar-benar terpana. Sebuah hati tiba-tiba disebutkan di tenggorokannya, dan dia hampir tidak memuntahkannya, tetapi dia akan menakuti 3 jiwa dan 7 jiwa mereka. Dikabarkan bahwa 3 jedis terbesar tanpa cara hidup telah benar-benar membuat mereka bertemu hari ini. Tiba-tiba, mereka bertiga saling memandang, dan mulut mereka mengempis, tetapi mereka menangis seperti burung. Sekarang mereka tahu bagaimana gadis kecil ini, yang masih arogan dan sombong sebelumnya, tiba-tiba menangis. Ketika datang ke tempat hantu seperti itu, siapapun akan menangis, apalagi seorang gadis kecil. Namun, untuk negeri ajaib seperti itu, Jianzun yang tak terkalahkan berada dalam suasana hati yang baik, nyengir lebar, hahaha. Orang tua itu telah ada di dunia selama ribuan tahun, dan belum pernah ke jedi yang legendaris ini. Untungnya, saya benar-benar tidak memerlukan perjalanan ini. Hanya saja lelaki tua itu bingung, apa bahaya dari jedi ini? Akankah itu disebut jedi? Ya, gadis kecil, mengapa itu berbahaya? Mendengar kata-kata leluhur, Bailey Yuyun tampak pintar dan buru-buru memandang Queer Road. Di tempat berbahaya seperti itu, saya tidak tahu di mana bahaya itu, yang benar-benar lebih berbahaya. Tanpa bicara, Queer terus memompa hidungnya dan mengangkat tangannya ke Zuofan. Artinya, oh, ini berbahaya, harap berhati-hati. Mengangguk dengan jelas, Bailey Yuyun juga memikirkan semua ini, dan dengan cepat melanjutkan, lalu Tuan Zuo. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini?
Itu benar, melihat situasi saat ini, tempat berbahaya Gunung Bingyu harus mudah dibekukan oleh segel. Tetapi bagaimana menjadi beku adalah kuncinya. Sekarang hanya Zuer yang menyaksikan Zuo Fan disegel, dan ketiga Raja Pedang tidak bisa saling peduli satu sama lain, jadi mereka bergegas untuk berkonsultasi. Yah, apakah itu tidak perlu dikatakan, itu bajingan Feng Tianhai? Feng Tianhai, apa itu? Ini sirene Laut Utara, memutar matanya tidak bisa membantu tetapi kuil mengerang dengan marah. Pada saat ini, 3 orang tiba-tiba menyadari bahwa Beihai Kraken yang menembak bocah yang licik dan licik. Baili Yutian bersinar di depan matanya, niat bertarungnya yang telanjang melintas di matanya, dan di sekitar kepalanya, dia berteriak dari langit, Siren Laut Utara. Lelaki tua itu telah mendengar nama itu sejak lama, datang untuk menantang, tolong beri pencerahan padaku. Leluhur, tidak bisa merasa tegang, 3 pedang raja buru-buru menatap Jianzun yang tak terkalahkan, dengan warna cemas di wajah mereka, dan keringat di dahinya mengalir seperti air terjun. Beihai Kraken ini terkenal, kita belum tahu kekuatan spesifiknya, terlalu berisiko untuk menantang dengan cara yang begitu berani. Selain itu, nenek moyang Anda baru saja bertarung dengan binatang kaisar tingkat 9, dan kekuatan Anda telah sangat rusak. Jika kekuatan monster laut ini juga binatang puncak tingkat ke-9, maka kita akan terlalu dirugikan. Cara terbaik adalah menunggu beberapa waktu untuk kultivasi lama Anda, dan kemudian datang untuk menantang, kemungkinannya lebih besar, sekarang. Namun, itu bukan sifat yang kuat untuk menantang tanpa ditantang. Alasan mengapa dia tidak terkalahkan, Jianzun tidak terkalahkan, adalah bahwa dia selamat berkali-kali dalam tantangan bahaya, dan baru kemudian memiliki prestasinya hari ini. Jika tantangannya adalah menemukan pertempuran yang pasti, apakah itu masih merupakan tantangan? Jadi, lelaki tua ini juga berkemauan keras. Dia tidak tahu kekuatan Kraken, dia sudah bersemangat untuk bertarung, dan bahkan bersemangat untuk mencoba. Bahkan jika orang tidak menjawab, dia sudah menggunakan metode radikal, Kraken, lelaki tua itu adalah yang terbaik di Wuzhu. Jianzun yang kuat dan tak terkalahkan. Apakah kamu takut muncul? Apakah kamu takut dengan reputasi orang tua itu? Hahaha. Dalam hal ini, kamu masih kembali ke laut untuk makan ikan, pergi ke darat untuk melakukan apa? Ji. Ini benar-benar percaya diri. Tawa aneh Hayao terdengar lagi, dan nadanya penuh penghinaan. Jika Anda memiliki perlindungan pesona surgawi, orang tua itu akan datang untuk menghancurkan Anda mayat manusia. Dan sekarang berani berteriak pada orang tua itu hanya untuk mati. Mendengar ini, mata Baili Yutian menyala, tetapi dia tersenyum tegas dan berkata, siapapun yang sesumbar akan muncul, dan beberapa akan muncul untuk melawan orang tua itu. Kontroversi atas kata-kata, bukan oleh yang kuat. Yang kuat, apakah kamu layak disebut yang kuat? Jie. Seolah-olah dia mendengar lelucon yang paling menggelikan di dunia, Feng Tianhai tidak bisa menahan senyum dari langit, manusia bodoh, duduklah di sumur dan saksikan langit. Jika kamu layak disebut pria yang kuat, ikan kecil dan udang pada masa itu seharusnya malu. Bunuh diri, hahaha. Jenggotnya sedikit bergetar, Baili Yutian terlihat dingin, dan pedang Tianjian berayun maju di tangannya, berteriak keras, Sirene, kamu terlalu banyak mulut, beberapa keluar untuk memilih. Melihat orang tua itu tidak akan membunuhmu, hei, pisahkan pedang langit. Namun, suara Baili Yutian baru saja jatuh, tetapi kejutan monster laut itu tiba-tiba terdengar. Ternyata ini adalah pewaris pedang-pedang langit. Jauh di lubuk hatinya, Baili Yutian hanya bisa menyeringai. Ya, orang tua itu telah tenggelam dalam pedang selama ribuan tahun. Dan telah meminta dirinya untuk mencapai puncaknya. Mengapa? Kamu takut? Aku takut. Hahaha. Jalan pedang ini tidak mengalahkanku. Apa yang aku takuti? Aku takut itu juga ditakuti oleh Little Thunder Phoenix. Dan kelima paladin ini mungkin memiliki pencegah di luar, tetapi mereka 3 poin di akre saya. Tanah sama sekali tidak berguna. Manusia, kamu seharusnya tidak membawa pedang ini. Ae Euro. Saling memandang, Baili Yutian bingung, apa maksud orang ini? Hei. Sepertinya kamu belum tahu bahwa pedang itu adalah Excalibur. Tetapi dengan keahlianmu, kamu tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan Excalibur. Excalibur perlu menyerap banyak batu roh kudus untuk menahan kita. Sayangnya, sekarang kamu tidak punya kesempatan. Apa maksudmu? Tanpa sadar, pedang panjang Baili Yutian melambai dan berteriak. Bergemuruh. Gempa mengguncang dunia, dan seluruh gunung es Suefeng mulai hancur, runtuh, dan bahkan seluruh dunia bergetar. Seperti iblis yang mengerikan, ia akan keluar dari neraka dan menyebabkan masalah bagi dunia. Orang tua itu berkata, kamu tinggal di sini, dan pedang akan ditinggalkan untuk orang tua itu juga. Ae Euro. Begitu komentar ini keluar, getaran antara langit dan bumi bahkan lebih buruk lagi. Tampaknya seluruh ruang akan runtuh. Sebuah pemandangan di akhir dunia membuat bahkan Baili Yutian mengeluarkan lapisan keringat dingin, dan jantungnya kencang. Bangun. Di sisi lain, di luar pesona, Ouyang Lingtian, Murongli dan Sangguan Fei Xiong, memegang 3 Excalibur, memancarkan cahaya aneh, dengan keras memblokir kabut gelap, mencegah mereka bergerak maju. Kulit ketiganya juga memerah,
mengepalkan gigi mereka, dan memperlihatkan semua otot biru di tubuh mereka, tampaknya mengerahkan keterampilan hidup mereka. Tapi itu tiba-tiba, tetapi dengan ledakan keras, seluruh kabut hitam tiba-tiba meledak, dan kekuatan tumbukan yang kuat tiba-tiba terbang bersama-sama 3 mulut darah merah. Tidak bisa berhenti meludahkan, dan wajahnya pucat pasi lagi. Excalibur terlalu curam untuk lepas landas, dan langsung tersapu oleh kabut tebal, tertelan. Pedang kita, ketiganya berteriak serempak, tapi sayangnya sudah terlambat, dan pedang itu hilang, tubuh tiga tidak lagi mampu mengejar pada saat ini. Dan mereka hanya bisa membiarkan dampak terbang menjauh dari kabut hitam dan menabrak beberapa ubin di dalam ruangan, mata gelap dan benar-benar pingsan. Chapter 1092, Gosip. Boom. Langit dan bumi bergetar terus-menerus dan Baili Yutian adalah hikmat, dan tangannya memegang Excalibur dengan erat, dengan hati-hati mengawasi gerakan ke segala arah. Dan hati yang belum pernah terjadi sebelumnya gelisah. Seolah-olah dia berburu di hutan untuk pertama kalinya dan dipandangi oleh seekor binatang buas, dia tidak pernah mengalami perasaan dilanda krisis selama hampir 10.000 tahun. Tetapi pada saat ini, Kraken memberinya napas yang berbahaya, yang membuatnya tidak bisa menghentikan kepanikan di hatinya, bersemangat dan gugup, tetapi itu membuatnya sangat gembira. Sangat menyenangkan, tapi dia menikmati kegembiraan dari tantangan ini, tetapi 3 Raja Pedang sudah bergetar, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Nenekmu, langkah besar, seberapa kuat Kraken ini, terlalu kuat, kita tidak bisa menghadapinya, sudah mati. Mengangkat kepalanya dan menyeka keringat dingin di dahinya, ketiga Raja Pedang itu juga merasa diperlakukan sebagai mangsa untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak nyaman di bawah hati mereka. Dan bahkan memiliki rasa takut yang berdeguk. Terlalu berbahaya, hanya ada Kiaoer, cemberut, dan masih memikirkan pilihan yang Hayao berikan padanya, tapi dia khawatir, tidak memikirkan gerakan besar di sekitarnya. Boom! Gemetar langit dan bumi semakin pecah, dan hati mereka menjadi semakin tegang. Namun, pada saat ini, ledakan meledak ke langit, dan seluruh langit tampak retak, runtuh, beku, salju dan hujan. Mau tak mau kaget, keempat orang di Baili Yutian melihat pemandangan ini, dan dengan tergesa-gesa menggerakkan kaki mereka, melambaikan pedang mereka dengan tangan mereka. Sambil menghindari embun beku besar yang jatuh dari langit, sambil menabrak es yang bergulir dengan pedang langit yang terbelah. Tapi yang menakjubkan adalah bahwa tidak hanya 3 pedang raja, tetapi bahkan Jianzun yang tidak terkalahkan sendiri, pedang Qi yang tak tertandingi dan menghancurkan, menyerang salju ini. Tidak memotong mereka sama sekali. Cukup gunakan kekuatan untuk memukul lalat. Hanya ketika es mengenai pedang-pedang langit itu sendiri, dapat membelahnya menjadi 2 dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Murid ganda tidak bisa membantu menyusut. Baili Yutian ketakutan, dan 3 Raja Pedang lainnya juga ngeri, sulit dipercaya. Embun beku ini jelas kekuatan segel sirene ini, tetapi dengan kekuatan mereka, sulit untuk mengguncang segel, dan hanya dengan pedang dan kekuatan pedang kita dapat memotong sedikit. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain mengundurkan diri sedikit dari Kraken. Di mana mereka bisa membandingkan kekuatan Dewa Kraken? Kali ini, termasuk Jianzun yang tak terkalahkan, ada perasaan bahwa mereka tidak hanya ditendang ke pelat besi, mereka hanya ditendang ke versi pelat baja yang menebal. Ketiga jadi ini memang sangat layak, mungkin pertempuran ini adalah pertempuran terakhir dari orang tua itu, hehehe. Tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, roh kematian muncul di mata Baili Yutian. Yang disebut sekilas macan tutul, kekuatan sudut monster laut telah ditampilkan di depan mereka, sehingga mereka tidak bisa berhenti putus asa. Bang! Tetapi pada saat ini, ledakan keras lainnya membuat telinga meledak, merobek gendang telinga semua orang. Seluruh bumi, permukaan laut yang beku, retak dengan curam. Jutaan mayat yang awalnya kaku di dalamnya, juga pada saat ini, hancur menjadi es batu, dan tidak ada lagi mayat sama sekali. Tubuh seukuran pulau tiba-tiba melompat keluar dari bawah puncak es, dan cangkang keras di belakangnya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Kulit tua berlipit, terbungkus lapisan baju besi skala biru, dan 2 murid seperti bukit, satu memancarkan kecemerlangan kuning muda, yang lainnya relatif kusam, di antara murid. Sangat sebuah celah yang jelas muncul dengan mengesankan. Jadi murid itu, tampaknya buta. Ini mungkin adalah mahakarya Kaisar Pedang. Mengaum, tubuh yang megah itu ganas, dan ketinggian Baizhang seperti gunung yang menjulang, menderu selama 9 hari. Momentum menakutkan Feng Tianhai tiba-tiba menyapu langit, bahkan jika Baili Yutian melihatnya, dia tidak bisa berhenti gemetar, dan langsung merasa seperti dia kecil, benar-benar terpana. Ini adalah Kraken, penguasa Beihai yang sebenarnya. Tua. Leluhur, aku pikir kita harus memohon belas kasihan. Wajah itu tidak bisa membantu tetapi merokok dengan ganas, Baili Yuyun menangis dan meringis. Melihat ini jelas dia bahkan tidak bisa menyamai jari dengan monster lain. Kiki berkata, monster ini tidak setingkat dengan Kaisar 9 tingkat ya, kami benar-benar tidak bisa melakukannya. Wajahnya sedikit tenggelam, Baili Yutian memelototinya dengan ganas dan hatinya cemberut. Apakah itu yang Anda katakan, lelaki tua itu tidak memiliki mata? Tetapi ketika dia melihat tubuh besar Hayao lagi, dia mendengus dan menelan ludah, dan seluruh punggungnya basah oleh keringat dingin.
Dia tidak terkalahkan dengan Jianzun, master nomor 1 di dunia. Sayangnya saya tidak bisa memikirkannya lagi. Dia akan melakukannya hari ini, ketika dia belum bergerak, tetapi dia takut kencing oleh orang lain. Berpikir seperti ini, Bai Li Yutian tidak bisa membantu tetapi melirik lokasi Zuo Fan Bingfeng lagi, dan dia percaya banyak kata-kata Zuo Fan. Ten, Zuo, Anda benar, 5 negara bagian terlalu kecil. Dunia ini sangat besar, orang tua itu bukan orang yang kuat. Orang tua, terlalu lemah. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Jianzun yang tak terkalahkan menatap tubuh Tiran Hayao lagi, tapi tiba-tiba dia membeku di depannya dan menginjaknya. Jadi dia harus membawa Sky Sword dan bergegas menuju kepala monster itu. Leluhur, pada pandangan pertama, ketiga Raja Pedang itu hanya bisa berteriak. Tapi sudah terlambat, pikiran Jianzun yang tak terkalahkan diputuskan, dan tidak ada yang lain di matanya, hanya niat bertarung tak berujung yang terkandung di dalamnya. Dan dia meraung berulang kali, orang tua itu mengakui bahwa orang tua itu benar-benar lemah, tapi hati orang tua itu kuat tidak akan berubah. Siren, biarkan orang tua melihat kekuatan Tuan di puncak. Panggilan. Jianzun yang tak terkalahkan meraung dengan momentum yang luar biasa, tetapi Hayao bahkan tidak menatapnya dengan mata lurus. Dan 2 napas sedingin es dengan lembut disemprotkan dari lubang hidung gua yang besar, dan dia mengerjap ke sekujur tubuhnya. Sosok gila Jianzun yang tak terkalahkan tiba-tiba membeku, sama sekali tidak bisa bergerak. Dengan letusan, kristal es sebening kristal jatuh ke tanah, dan tangan Jianzun yang tak terkalahkan memegang pedang langit. Wajahnya masih berani, tetapi dia selalu membeku di dalamnya, dan tidak ada napas. Bahkan jika Pitianjian masih ingin berjuang, tetapi di bawah erosi dingin yang bertahap, itu berhenti perlahan, dan tidak ada suara sama sekali. Kapan? Seperti bel pagi dan drum, bergema di pikiranku, ketiga Raja Pedang itu benar-benar terpana ketika mereka melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, dia menatap kosong pada kepala besar Hayao, benar-benar tercengang. Nenek moyang mereka, Jianzun yang tak terkalahkan, bahkan tidak melakukan satu langkah pun, dan mereka menyingkirkannya dengan napas. Apa, monster sialan ini? Kulitnya berkedut tak terkendali, ketiga kaki pria itu melunak, dan mereka berlutut tiba-tiba, tetapi bahkan perlawanan sekecil apapun hilang. Hanya ada keputusasaan yang tak berujung di hatiku, dan ada harapan. Kuharap laut ini baik, biarkan mereka seperti kentut. Sangat disayangkan bahwa kebencian Hayao terhadap manusia tidak begitu mudah diselesaikan. Jijie. Manusia, ini manusia. Sudut-sudut mulutnya sedikit miring, menampakkan senyum menghina. Hayao menggelengkan kepalanya dengan gila dan menggelengkan kepalanya, dan dia terkekeh dengan keras, si pengganggu dan tanpa rasa takut, ras yang tak tahu malu dan tak tahu malu. Belumkah Anda berteriak-teriak sebelumnya? Apa yang salah sekarang, seperti anjing, sungguh itu menjijikkan, membuat orang tua itu menjijikkan. Dengan teriakan kemarahan, Hayao tiba-tiba membeku, tiba-tiba jatuh. Ketiga Raja Pedang itu ketakutan dan bergegas untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menggerakkan jari, dan angin dingin telah melewati tubuh mereka dalam sekejap. Dan mereka mengubahnya menjadi patung es Taodao segera, benar-benar kehabisan napas. Tiba-tiba, dengan Zuo Fan disertakan, 5 patung es tiba-tiba muncul di sini, dan akhir dari 5 patung es ini diperkirakan akan segera dihancurkan sepenuhnya oleh Hayao seperti jutaan patung es. Melihat sangat dalam pada semua ini, Kuir merasa terkejut dan kedinginan. Hayao melirik ke sampingnya, dia tidak bisa menahan nyengir, dan menyeringai, Lei Huang kecil, lihat, ketidaktahuan manusia. Sekarang, kamu datang untuk memilih lagi, ingin ayah manusia ini, atau Brother Kilin? Dengan bunyi gedebuk, Hayao melompat ke laut lagi. Menunjuk dengan minat pada Zuo Fan yang kaku dan Tikuno Koma, dan menyeringai aneh. Perlahan jatuh di depan keduanya, Kiaoer kiri dan kanan untuk melihat sekeliling, dilema, mata ragu-ragu, bergumam, jika Anda seorang ayah, kami pasti akan memilih saudara laki-laki ketiga. Karena kami di sini untuk menyelamatkan saudara laki-laki ketiga. Tapi jika itu adalah saudara ketiga, ayahnya tidak akan pernah dalam bahaya, bagaimana saya harus memilih? Hei, kamu terlalu khawatir. Dengan terkekeh, Hayao menatap ke arah Kuir dan menggertakkan giginya dengan erat, mengatakan, manusia tidak dapat dipercaya, kejam dan tidak tahu malu. Pria ini baru saja mengakui bahwa dia hanya ingin menggunakan kamu. Dengan cara ini teman-teman, apa yang harus Anda lepaskan? Anda hanyalah alat-alatnya. Dalam hati manusia, seberapa pentingkah hidup alat itu? Tidak layak bagi Anda untuk kehilangan nyawanya demi dia. Diam, Kuir terdiam lagi, tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan akhirnya matanya menyipit, mengangguk dan berkata, oke, aku punya pilihan yang baik. Selamatkan saudara laki-lakimu yang ketiga. Hahaha. Itu benar, manusia tidak kredibel, itu benar untuk meninggalkan mereka. Tidak, Hayao tertawa di langit, tetapi Kuir menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata dengan tegas. Ini bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk memilih. Saya percaya ayah saya akan memilih saudara laki-laki ketiga saya, jadi saya tidak akan mengecewakan ayah saya. Mencicit. Dengan tawa yang gila, Hayao memandang Kuir dengan dingin dan bergumam, maksudmu? Apakah kamu percaya pada manusia?
Aku tidak percaya pada manusia, tapi pada ayahku. Wajah itu penuh ketekunan, dan Queer menjabat tangannya dan berkata, saya telah membuat pilihan. Tolong selamatkan saudara ketiga saya. Ini adalah keinginan ayah saya dan saya. Bahkan jika ayah tahu dalam roh surga, dia akan lega. Jika tidak, hanya sama seperti ketika ayahnya melihat ibunya teralihkan darinya, jika dia tahu bahwa hidupnya dipertukarkan oleh saudara lelakinya yang ketiga. Dia pasti akan merasa bersalah seumur hidupnya dan mati lebih baik daripada hidup. Kentut, bagaimana mungkin manusia seperti makhluk yang kejam merasa bersalah? Berjabat tangan dengan ganas, Laut menderu kencang. Queer menunjuk ke hidungnya dan berteriak, aku telah memilih, kamu masih tidak melakukannya? Apakah kamu ingin kehilangan kepercayaan? Kamu mengatakan bahwa ini tidak baik untuk manusia, itu tidak baik, dan sebagai hasilnya, kamu kehilangan kepercayaanmu kepada orang lain. Bukankah kamu binatang suci itu malu? Matanya sedikit menyipit. Hayao menatap Kiaoer dalam-dalam, tetapi dia segera tersenyum, menunjukkan senyum putih, dan perlahan menganggukkan kepalanya. Oke. Semua metode kegembiraan manusia digunakan, Xiao Lei Huang, kamu benar-benar mampu. Jika dikatakan bahwa ini adalah masalahnya, jika orang tua itu tidak mengikutinya, maka bagaimana kalau begitu? Namun, begitu suara itu jatuh, Hayao segera mencibir, membuka mulutnya dengan keras, membanting seluruh lapisan es, dan mengangkat kepalanya lurus. Menelannya ke dalam perutnya. Dan di atas tempat tidur itu, Xiao Sanzi yang berbaring diam. Hayao menggigit, dan memakan Xiao Sanzi. Melihat adegan ini, Queer mau tak mau terkejut dan benar-benar membeku. Chapter 1093, Father's Anger. Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi berdetak kencang, mata si ratu berangsur-angsur memerah, air mata di matanya berputar-putar. Jari-jarinya yang gemetar bahkan menunjuk lurus ke arah laut yang tersenyum, bibirnya bergetar menangis. Kamu bohong padaku, kamu, bahkan memakan saudara ketiga, dan cepat-cepat mengembalikan saudara ketiga. Gadis kecil film, tetapi juga ingin mengarahkan orang tua itu untuk melakukan sesuatu untukmu, mimpi. Hahaha, dengan tawa puas, Feng Tian Hayao menatap gadis kecil itu, semuanya dengan sarkasme di matanya, dan dia tampak menikmati melihat lawannya begitu kesepian dan tak berdaya. Wajahnya berkedut tak terkendali, dan wajah Queer gelisah, tetapi lebih dari itu penuh dengan keluhan. Untuk menyelamatkan ketiga putra yang lebih muda, ayah dan anak mereka bekerja keras, datang ke pegunungan dan mengarungi air, sang ayah mengorbankan dirinya untuk ini, dibekukan oleh es laut. Saya juga membuat pilihan-pilihan sulit di bawah trik-trik aneh dari kura-kura laut ini. Tetapi ketika dia akhirnya memutuskan, dia tiba-tiba menyadari bahwa pilihan ini adalah penggoda dari pihak lain sejak awal, dan tidak berpengaruh sama sekali. Dia dan ayahnya, diejek. Setelah memikirkannya, mata Queer menjadi lebih merah, dan dia menggertakkan giginya dan berteriak, Hayao, kau bajingan, berani mempermainkan aku. Bolak-balik tidak pantas menjadi binatang suci dari semua binatang buas. Orang tua itu hanya akan berbelok, dan itu hanya bermain denganmu. Bagaimana dengan trik ini? Bukankah ini trik untukmu manusia? Orang tua itu hanya melakukan hal-hal yang sebaliknya, apa yang salah dengannya? Tapi kakakku dan aku bukan manusia. Tapi kamu terkontaminasi dengan terlalu banyak kotoran pada manusia. Itu adalah manusia, Queer berteriak dan meraung, tapi Hayao dingin di matanya, dan giginya yang dingin memuntahkan niat membunuh yang nyata, orang tua itu berkata sebelumnya. Binatang suci terkontaminasi oleh napas manusia, itu bukan lagi binatang suci. Kamu, unicorn, dan ayah manusia yang ingin kamu lekatkan padanya adalah semua manusia. Dan manusia di sini, tidak ada yang bisa hidup jauh. Kamu, sama, panggilan. Dengan teriakan nyaring, Hayao tiba-tiba mendesah tiba-tiba. Kabut putih dingin tiba-tiba berubah menjadi tornado, dan tiba-tiba menghantam Queer di bawah, berkedip. Melihat adegan ini, Queer tidak bisa menahan rasa takut dan benar-benar terpana. Menghadapi tangan Feng Tian Hayao yang terangkat, dia masih di bawah umur, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tiga ayah dan anak mereka akan sepenuhnya dihancurkan di sini hari ini, dan tidak ada yang bisa hidup. Titi Caca. Dingin belum tiba, dan es dingin perlahan-lahan naik ke tubuhnya, membuat suara dingin. Mata Queer tertegun, dan tidak ada air mata bergulir di matanya, dan kedalaman matanya tertutup keputusasaan. Maaf Bapak, kali ini tugasnya belum selesai. Saudara ketiga tidak bisa menyelamatkan, baik Anda maupun saya, bahkan jika saya sendiri tidak dapat menahan diri. Ayah, saudara ketiga, mari kita bertemu lagi. Perlahan menutup matanya, Queer benar-benar telah memberikan harapan untuk hidup, tetapi dua garis air mata perlahan-lahan jatuh seperti manik-manik batu giok. Tetapi itu mengandung keengganan terakhir dalam hatinya. Melihat semua ini dengan dingin, sesaat sebelum dia membeku, mata Hayao memancarkan senyum sinis, ai euro. Sejujurnya, Xiao Lei Huang, aku tidak berpikir sejak awal. Saya ingin membantu Anda. Orang tua itu hanya berpikir tentang cara bermain yang cukup, dan kemudian membunuh Anda, itu saja. Maaf, orang tua itu hanya memberi Anda banyak harapan, hahaha.
Itu benar, orang tua saya suka menonton mangsa mati dalam perjuangan. Benar-benar menghancurkan harapan mereka yang benar sendiri, dan mati dalam keputusasaan. Ai euro, ai euro, ai euro. Ah! Dengan tangisan meratap, Queer akhirnya berteriak dengan enggan. Keluhan-keluhan di hatinya mengalir deras, dan air mata tumpah. Dia membenci dan membenci kelicikan Hayao, karena dia tidak ingin membiarkan mereka pergi sejak awal. Mengapa dia membiarkan dia memilih langkah demi langkah dan menyiksanya? Biarkan dia menonton ayah dan kakaknya pergi satu persatu. Dan hanya setelah dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, dia merasa itu sama sekali tidak berguna, membuatnya merasa sangat tidak kompeten. Daripada ini, akan lebih baik untuk mengirim mereka bertiga bersama ke prefektur pada awalnya, karena mereka masih senang. Tapi sekarang, itu adalah siksaan tanpa akhir untuk Queer. Raungan Kiaoer menghancurkan hatinya dan mengguncang paru-parunya, tetapi Hayao tertawa lebih mengerikan, dan sepertinya menyukainya. Dan badai dingin akhirnya tiba di depan Queer, hanya dengan sedikit usaha, dia bisa benar-benar kehilangan nyawanya dan menjadi patung selamanya. Sentuh. Namun, pada saat ini, ketika suara keras tiba-tiba meletus, pedang hitam panjang dengan nyala api hitam tiba-tiba memancar dari sepotong kristal es dan terbang langsung ke Queer. Secara instan diblokir di depannya. Wow, badai dingin melaju kencang ke arah Kiaoer, tapi langsung mengenai pedangnya. Tapi suara keras uap naik terdengar, yang berbeda dari yang sebelumnya, di mana badai berlalu dan berubah menjadi kristal es. Gelombang dingin hanya meledak dalam sekejap, dan berubah menjadi uap-uap naik ke langit. Sosok Queer tiba-tiba terbungkus uap dan menghilang. Mencicit. Senyum mengerikan Hayao, seperti seringai membeku, dan berhenti. Sepasang mata dingin yang mencurigakan sedikit menggigil, tetapi wajahnya berat, dan dia memandang ke bawah ke kabut tebal. Dan matanya berkedip aneh dari waktu ke waktu. Warna. Segera, kabut menyebar, dan tubuh mungil dari Queer masih utuh. Tetapi di depannya, ada pedang panjang hitam berdiri dengan tenang. Dan api hitam pada pedang memancarkan bahkan Feng Tian Hayao juga merasa takut. Siapa? Dari mana pedang ini berasal? Murid-murid tidak bisa menahan guncangan, Feng Tian Hayao tidak bisa tidak terkejut, dan wajahnya tiba-tiba redup. Tapi Queer menatap mata pedang yang sudah dikenalnya, menatap matanya lagi, dan bergumam, ayah. Ayah, zizizi. Suara itu baru saja jatuh, tetapi saat mendengar suara dengung yang keras, kristal es sejernih kristal tiba-tiba pecah seperti retakan seperti jaring laba-laba nyala api hitam. Dan perlahan-lahan menembus celah itu. Segera berdering dan meledak. Sosok yang sudah dikenal, menginjak keripik es kecil, berjalan perlahan, datang ke sisi Queer, mengulurkan tangannya, mengambil pedang hitam di tangannya. Dan menyilangkan sudut mulutnya dengan lengkungan tak acuh, aneh, kau baru saja menganiaya kamu, biarkan aku yang berikutnya. Ayah, tanpa sadar, Queer berteriak terkejut, apakah kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk yang disegel olehku Feng Tian Hayao secara pribadi begitu mudah disegel? Feng Tian Hayao tidak bisa menahan untuk tidak melihat semua ini dan tidak bisa tidak kaget. Dengan ledakan, cakar-cakarnya membentur permukaan laut, dan kemudian segera berangkat badai dan badai, meraung tidak percaya. Itu benar, Zuo Fan memecahkan segel, dan berdiri di depan Feng Tian Hayao sama seperti orang lain. Meskipun sudut mulut masih melengkung dengan senyum, matanya jauh lebih dingin. Senior Hayao, sejak saya datang ke Gunung Binyu ini, saya telah memberi Anda cukup banyak wajah. Jika Anda ingin membunuh manusia, saya akan membiarkan Anda membeku dengan tangan terikat. Anda harus memilihnya, dan dia sudah memilihnya. Tetapi dalam satu gadis kecil itu mengikuti instruksi Anda, dan setelah semuanya selesai, Anda berbelok ke sudut dan benar-benar menghancurkan hati seorang gadis muda yang murni. Tetapi itu terlalu berlebihan. Lalu apa itu? Kamu manusia terlalu licik. Apa yang kamu bicarakan disegel oleh orang tua? Jika kamu benar-benar disegel, bagaimana kamu bisa tahu apa yang terjadi? Kedua murid itu bahkan tidak mengetahuinya. Hayao menatap Zuo Fan dengan keras, berteriaklah dengan keras. Sambil tersenyum, Zuo Fan tidak mau mengatakan, saya memiliki pengawal api guntur, tidak begitu mudah untuk menyegel saya. Tapi ini tidak penting, kuncinya adalah apa yang telah dilakukan semua pendahulunya. Itu sangat mengecewakan, aneh saya adalah Anda menangis. Jadi apa? Tidak, hanya. Tiba-tiba, matanya dingin, niat pembunuhannya mengalir keluar, pedang panjang Zuo Fan melambai, menunjuk langsung ke kepala besar Feng Tianhai. Dan berkata dengan ringan, hanya saja kau membuat ayah marah, keluhan putri saya. Dan kehidupan anakku, kau harus mengembalikannya. Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, Feng Tianhai menatapnya dengan tajam, tetapi dia tertawa keras, bahkan dalam tawa penuh penghinaan, hahaha. Kamu membiarkan orang tua itu kembali, oleh apakah Anda? Bahkan jika Anda dapat melarikan diri dari segel pria tua itu, apa yang dapat Anda lakukan? Pria tua itu bahkan tidak meremehkan 1/1000 keterampilan melawan semut Anda,
Menurut Anda apa yang dapat Anda lakukan terhadap orang tua itu? Aku tidak ingin memperlakukanmu, aku hanya ingin memberitahumu bahwa bermain dengan lawanmu juga perlu melihat situasi dengan jelas. Beberapa orang, bahkan Hayao senior kamu, tidak dapat dibodohi. Dengan kilatan tajam di matanya, Zuo Fan segera berteriak, menginjak kakinya, dan terbang ke kepala Feng Tianhai. Seperti yang dilakukan Jian Zun yang tidak terkalahkan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kali ini tantangan menuju puncak terkuat di dunia adalah Zuo Fan. Melihat adegan ini, Kuir mau tak mau terkejut. Ayah, hati-hati. Tidak ada jawaban, mata Zuo Fan hanya tegas, semangat juang yang tak tergoyahkan. Berhati-hatilah terhadap kentut, semut yang tidak terkendali. Hanya lawan yang setara yang perlu berhati-hati, berteriak kepada lelaki tua itu, bocah manusia, kamu belum memiliki kualifikasi ini, kuku. Panggilan. Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, Hayao menyemprotkan udara dingin Zuo Fan lagi, dan angin yang kencang berubah menjadi tornado Tao, dan menghantam Zuo Fan. Jika ini disentuh satu sama lain, tidak ada kecelakaan, itu akan segera berubah menjadi patung es. Melihat ini, Kuir tidak bisa membantu tetapi menyebutkan hati di tenggorokannya, mengkhawatirkan Zuo Fan untuk sementara waktu. Boom! Namun, Zuo Fan tampaknya tidak peduli, dan dia tidak bermaksud menghindarinya. Tapi setelah mendengar suara keras, hawa dingin tak berujung memukulnya dengan keras. Potong, tapi begitu, tanpa mengetahui tawa, Hayao menepikan mulutnya dengan jijik. Tetapi dia tidak menunggunya untuk menunjukkan lengkungan menghina, dan kemudian mengejek beberapa kata, dan dengan suara lembut, sesosok tiba-tiba muncul dari angin dingin. Selain itu, di seluruh tubuhnya, dia sudah dibungkus dengan api hitam yang gelap seperti tinta. Chapter 1094, You Lose. Bagaimana mungkin? Para murid menyusut dengan ganas, dan melihat semua ini, bahkan Feng Tianhai tidak bisa tidak terkejut. Dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan orang lain untuk tidak terjadi. Tetapi di mana dia tahu bahwa dunia guntur api adalah kekuatan di atas kekuatan 5 binatang suci, dan dengan kekuatan segel binatang buas kudus, bagaimana itu bisa begitu efektif? Namun, ini bukan untuk mengatakan bahwa Hayao benar-benar tidak mampu Zuo Fan. Lagi pula, perbedaan keterampilan antara keduanya begitu besar, meskipun tingkat energi Zuo Fan lebih tinggi darinya. Penyimpanan energi orang lain sangat besar. Selama Hayao sedikit meningkatkan keahliannya, dan tidak memperlakukan Zuo Fan sebagai orang biasa, dia tidak akan memiliki banyak kesulitan dalam menyegelnya. Sejak awal, Zuo Fan memahami kebenaran. Dia tidak berani acuh tak acuh. Dia menginjak kakinya lagi, dan kemudian mempercepat lagi. Dia dengan cepat terbang ke puncak Hayao. Dia tahu dalam hatinya bahwa satu-satunya kesempatan untuk menang melawan puncak keberadaan Hayao adalah penghinaan terhadap Hayao. Hanya dengan memahami penghinaan di antara milidetik-milidetik ini, ia dapat memberikan pukulan fatal pada saat kritis, dan pertempuran ini memiliki harapan untuk menang. Kalau tidak, dia benar-benar semut di mata Hayao. Dan semut, bagaimana mereka bisa mengubah langit? Matanya sedikit menyipit, Zuo Fan tidak bisa tidak menyentuh cincin gunturnya sendiri, menyikat dan menyikat untuk beberapa langkah lagi, kecepatannya meningkat tajam. Dan dia langsung melintasi tubuh Hayao. Melihat adegan ini, Hayao tertegun selama setengah detik, tetapi dia menyeringai dan mengangguk sedikit, menunjukkan senyum aneh. Hei. Menarik, sepertinya peradangan hitam benar-benar tidak sederhana, bahkan segel pria tua itu tidak ada yang bisa Anda lakukan. Tapi, apakah Anda semua, anak manusia, berapa banyak peradangan hitam ini dalam tubuh Anda dapat membakar kekuatan segel orang tua itu? Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Tianhai meraung lagi ke arah penerbangan Zuo Fan Fei. Rasa dingin suram yang tak tertandingi memukulnya seperti kepala Zuo Fan. Tiba-tiba, seolah-olah langit kubah benar-benar hancur, ada ledakan keras, dan seluruh langit yang terbuat dari udara dingin sedingin es seperti tutup panci, dan itu ditutupi dengan sekejap. Awan dan kabut dingin yang tebal dan acuh tak acuh memiliki ketebalan puluhan kilometer, dan panjang serta lebar lebih dari 100 kilometer. Di mana ini masih dingin, itu hanya seluruh gunung es hancur. Bahkan jika ada lebih banyak peradangan guntur di tubuh Zuo Fan, saya takut bahwa di bawah dingin, bahkan jika dibakar, itu tidak akan membakar 1/10 darinya. Pada saat itu, setelah guntur api mengering, dia akan dihadang oleh es dingin lagi, dan dia tidak akan pernah keluar lagi. Dia mampu memecahkan segel sebelumnya karena penghinaan Hayao, tapi kali ini Hayao jelas tidak lagi memberinya kesempatan seperti itu. Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jantung Zuo Fan terasa dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan peradangan hitam, dan kecepatannya tidak berkurang. Ketika dia melihat dinding es yang akan segera mengenai, dia tidak bisa menahan giginya dengan keras. Cincin emas di murid kanan tiba-tiba muncul 2 kali. Kaisar Kongming adalah yang paling berat kedua, Lei Yan menerobos ke udara dan neraka. Seperti panah dari tali, menembak lurus keluar, Zuo Fan berteriak di bawah hatinya, dan nyala api hitam tiba-tiba melesat keluar, langsung meledak ke arus dingin yang tebal. Dan segera membuka saluran 1 ukuran. Dan Zuo Fan juga buru-buru mengikuti kolom peradangan ini, diikuti dengan cermat, dan ditempelkan ke belakang.
Rasa dingin di samping datang kepadanya dari waktu ke waktu, peradangan hitam yang membara di tubuhnya langsung membakar dinginnya dan menghilang. Jadi, ini dan begitu, Zuo Fan menggertakkan giginya dan pergi melalui es dingin yang tebal. Hanya saja arus dinginnya terlalu tebal, dan kadang-kadang peradangan guntur hampir habis, tetapi Zuo Fan masih menjalankan operasi pupil dengan ganas. Dan menciptakan peradangan guntur tanpa stagnasi. Dia juga tidak peduli, hanya karena dia dalam keadaan dingin, begitu Lei Yan berhenti, dia tidak akan pernah bisa keluar. Antara hidup dan mati, tidak ada ruang untuk ceroboh dan kendor. Melihat adegan ini, wajah Kuir gelisah, tetapi itu tidak mungkin. Menghadapi lawan seperti Hayao, dia tidak bisa membantu ayahnya bertemu musuh. Hayao melihat semua ini, dan tiba-tiba alisnya melonjak, dan wajahnya aneh, bagaimana anak ini? Begitu akrab, di mana Anda pernah melihatnya sebelumnya? Sambil mengerutkan kening dalam, Hayao tampak bingung. Sentuh. Namun, pada saat ini, ada suara keras, dan pilar api gelap akhirnya pecah dari lapisan awan dingin yang tebal dan terbang ke langit. Zuo Fan mengikuti kolom api dan terbang keluar. Dahi penuh keringat dan terengah-engah. Darah di pupil kiri mengalir deras, tetapi peradangan hitam di tubuhnya benar-benar tercerna menjadi kehampaan. Namun, Zuo Fan tidak mempertimbangkan ini, dan terus menanjak. Pada saat ini, dia sudah datang ke dada Hayao, dan mengambil langkah lain adalah tujuannya, kepala Hayao. Dan di sana, itu akan menjadi tempat di mana dia benar-benar mengendalikan petarung dan memutuskan hasilnya. Memikirkan hal ini, mata Zuo Fan memadat. Meskipun ada kecenderungan kelelahan, dia masih menginjak kakinya dan melanjutkan. Melihat ayahnya tidak mengalami masalah dan berhasil meletus, Kuir juga merasa lega dan lega. Ngomong-ngomong itu Kaisar Surgawi, murid kosong Kaisar. Namun, pada saat ini, raungan kemarahan tiba-tiba terdengar, dan Hayao menatap mata Zuo Fan, dan juga melihat niat membunuh kamu. Kamu adalah Kaisar Surga. Orang tua itu tidak akan membiarkan kamu pergi, mengaum. Dengan raungan, Hayao tidak lagi bernapas, tetapi tiba-tiba melemparkan cakar binatang seperti bukit, dan kemudian menembak tubuh kecil Zuo Fan dengan ganas. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung dan niat membunuh, dan bahkan pupilnya berubah. Darah menjadi merah, Tiandi Laoer telah memenjarakan suaminya untuk seumur hidup. Catatan ini tidak akan pernah dilupakan oleh orang tua itu. Karena Anda adalah keturunan Tiandi, maka Anda harus mati di sini. Orang tua itu harus menurunkan Anda dan membiarkan Anda mati. Tanah, mengaum, panggilan, deru gunung dan laut akan datang, dan cakar besar binatang Hayao belum difoto, tetapi tekanan angin, yang menyebabkan Zuo Fan mengalami stagnasi nafas. Meludahkan, tetapi organ-organ dalam telah dipukul dengan keras. Tidak dapat menahan kengerian di bawah hatinya, hati Zuo Fan menjadi lebih berat. Ini hanya tekanan angin yang disebabkan oleh binatang suci. Itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia dihantam oleh binatang buasnya untuk sementara waktu, dia tidak akan difoto dan dihancurkan. Keringat dingin berdeguk di dahinya, dan alis Zuo Fan mengental menjadi jerawat. Kuir menunduk dan melompat dengan cemas, tetapi dia masih tak berdaya dan hanya bisa diam-diam berdoa untuk memberkati ayahnya. Melihat ke atas, Zuo Fan sekarang telah mencapai lehernya, hanya beberapa kilometer dari kepalanya. Oke. Murid mata melotot, murid kanan Zuo Fan, sekali lagi berubah, tiba-tiba berubah menjadi lingkaran cahaya keemasan, bersinar terang. Pada saat yang sama, cakar sengit Hayao telah tiba. Tapi ketika dia menyilangkan tubuh Zuo Fan dengan ganas, dia berteriak dan mengosongkan. Sosok Zuo Fan menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul lagi, dia datang ke kepala besar Hayao. Aneh, entah bagaimana, tapi itu menunjukkan senyum aneh. Murid Dewa Kosong dulu, bentuk Sif. Murid ganda tidak bisa membantu menyusut, Hayao tidak bisa menahan berteriak, tetapi jelas bahwa dia telah terpana oleh kemarahan. Dia tidak menemukan keanehan Zuo Fan sama sekali, tetapi murid mata yang baik membanting tiba-tiba. Cahaya oranye tiba-tiba meletus. Bocah yang busuk, jangan berpikir kamu bisa memindahkan tempat ini, orang tua itu tidak bisa menolongmu lagi. Dibandingkan dengan Kaisar, murid langitmu yang kosong berjarak ribuan mil jauhnya. Ruang diblokir, bas. Suara itu baru saja jatuh, tetapi Wen Yidao mengatakan fluktuasi spasial yang tak terlihat, berdiri di sekitar Zuo Fan di udara, dan tiba-tiba ia melahirkan dinding yang tak terlihat. Menjebaknya sepenuhnya di dalam. Bahkan jika dia menggeser posisinya, tidak lagi mudah untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dan dia tidak bisa lagi melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli lagi. Sudut-sudut mulutnya tidak bisa membantu mengangkat lengkungan aneh, dan satu tangan dengan lembut menyentuh cincin guntur berkilauan, menggosok perlahan. Saya tidak mengerti maksud Zuo Fan sama sekali. Hayao melihat bahwa tikus kecil itu tertangkap dan tidak bisa menahan tawa, tetapi tawa itu mengandung kesedihan yang tak ada habisnya, hahaha. Anda masih berlari? Anda di mana Anda pikir Anda bisa lari? Ketika Anda datang ke orang tua itu, apa yang dapat Anda lakukan untuk menyakiti orang tua itu? Aku berseru. Bocah itu, yang tidak dapat mengendalikan diri, Anda pikir Anda memiliki sedikit warisan dari Kaisar, dan Anda dapat berteriak di depan orang tua itu. Benar kan?
Alasan mengapa kamu hanya berkeliaran barusan adalah karena lelaki tua itu mengabaikannya dengan serius. Tapi sekarang, mengetahui hubunganmu dengan rambut campuran kaisar, lelaki tua itu tidak lembut. Kaisar surgawi, kamu brengsek, tapi lelaki tua itu tidak bisa membantumu. Hari ini, dia akan mengambil penerusmu untuk menyingkirkan kebencian lelaki tua itu. Kemudian, Hayao melihat kembali ke langit dan berteriak, lalu dia berteriak. Lalu segera berteriak dengan seteguk, dia tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan menghantam ke udara yang berdiri, Zuofan yang tidak bisa bergerak lagi, bocah bau. Hari ini orang tua itu akan merobek bajingan kecilmu menjadi terak, lihat apakah kau bisa apa yang harus saya lakukan, hahaha. Tunggu sebentar, Hayao ayahku tidak ada hubungannya dengan Kaisar Surgawi. Jangan salahkan orang baik karena kesalahan. Melihat ini, Kuir tidak bisa tidak terkejut dan berteriak keras, tetapi Hayao tidak bisa mengendalikan itu lagi. Musuh bertemu dan menjadi sangat cemburu. Sekarang dia hanya ingin makan anak kecil ini untuk menghilangkan kebenciannya. Dengarkan banyak penjelasan. Bagaimanapun kamu salah makan, itu semua adalah manusia, dia akan membunuhnya, tidak ada yang salah. Ayah, tapi melihat Hayao tidak mendengarkan, Kuir menatap Zuofan lagi dan buru-buru memanggil. Namun, Zuofan sama sekali tidak mempedulikannya. Satu tangan terus menggosok kecemerlangan cincin itu, dan mulut besar dari baskom darah Hayao semakin dekat, dan lengkungan jahat di sudut mulut semakin dan semakin banyak. Lebih buruk. Feng Tian Hayao, kekalahanmu hari ini sepenuhnya karena kesombonganmu. Apa? Tanpa diduga, Hayao sepertinya tidak mendengarnya, terkejut, dan mulut besar terus menggigit maju tanpa berhenti. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya, dan busur jahat di sudut mulut Zuofan akhirnya mencapai telinganya, dan ada suara samar, maksudku. Terima kasih karena memberiku kesempatan yang begitu besar, kau hilang. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuofan segera melambaikan tangannya, dan bola api yang bersinar terang seperti matahari tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan napas panas yang mengerikan. Chapter 1095, Stronghold apa, ini. Murid ganda besar tidak bisa berhenti menyusut dengan ganas, napas Feng Tianhai stagnan, ngeri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Pil naga-naga yang Laolong pukul dengan semua kekuatannya? Mengapa dia mau berikan ini padamu, pewaris kaisar? Hehehe, jika aku benar-benar pewaris kaisar, dia tidak akan mempercayaiku begitu banyak. Tapi, masih ada perbedaan antara pewaris kaisar dan orang yang mengetahui ketidakberdayaan kaisar. Aku berjanji untuk bekerja untuknya, dan dia secara alami melindungi aku. Hanya seperti yang baru saja Anda katakan, mereka semua adalah pencari keuntungan, tetapi mereka tidak setinggi Anda. Dan sekarang, sebuah cahaya aneh muncul di matanya, Zuofan sedikit mengguncang pergelangan tangan Longsidan, dan dia siap untuk melemparkannya. Melihat adegan ini, Hayao hanya bisa merasa lebih takut. Dia buru-buru ingin mundur, menutup mulutnya, dan di sisi lain, dia buru-buru berkata, tunggu, jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Jangan, semua konsultasi harus dalam situasi yang sama, situasi terbaik. Sekarang kamu terlalu kuat. Tentu saja, Zuofan tidak akan melewatkan rencana penangguhannya, dan akhirnya menciptakan kesempatan berkah yang begitu besar. Dia di mana saya bisa melepaskan? Jadi, pergelangan tangannya terbanting, Zuofan melemparkan Longsidan di tangannya tanpa melihat ke belakang, semua mata berkedip dengan dingin, berteriak keras. Ini adalah hadiah untuk senior Hayao, terima kasih saya baru saja merawat putra dan putri saya, dan untuk mengatakan satu hal lagi, senior Longzu meminta saya untuk menyapa dia atas nama dia. Mencicit, boom. Longsidan menabrak pesona di mana ia bahkan tidak berhenti sejenak, jadi ia tiba-tiba bergegas menjauh dari pesona dan menabrak Hayao untuk menutupnya, tetapi terlalu besar untuk ditutup. Di antara boom, tiba-tiba, guntur langit menyulut api, dan gunung berapi itu meledak menjadi tsunami. Longzu, yang mengumpulkan semua kekuatan Longzu, tiba-tiba dimasukkan ke dalam mulut Hayao, dan nyala api yang hebat meledak dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia menyapu kuartet. Kekuatan peradangan yang mengerikan itu langsung melelehkan semua puncak es di sini, dan air laut mengerjap dan menguap, berubah menjadi uap yang menderu, menghilang antara langit dan bumi. Dan Hayao juga terkena panas yang menyengat, dan seluruh mulutnya langsung retak, berubah menjadi puing-puing, dan menghilang. Aliran udara panas menembus sampai ke mulutnya, membakar seluruh sudut tubuhnya, dan jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal semuanya jatuh ke dalam magma panas dan terbakar. Dia membakarnya begitu banyak sehingga ada aliran peradangan di seluruh tubuhnya, dan itu mengalir keluar, disertai dengan darah merah Daoyin, yang menguap ke Tianyu. Dan mengubah seluruh langit menjadi warna merah berkabut. Dia sendiri jatuh ke tubuh yang terluka parah pada saat ini, dan bertenton kemacetan tidak bisa berhenti keluar.
Wajah yang masih liar dan gila juga di saat ini, tiba-tiba memucat, dan bahkan sisik di seluruh tubuh terbakar hitam, hampir mencair. Dapat dikatakan bahwa Zuo Fan baru saja di sini, dan dia hanya sedikit kekurangannya, dan dia bisa segera mengklaim kehidupan lama Hayao. Lagi pula, Hayao dan Long Zhu sama-sama menguasai kekuatan yang sama. Dengan pukulan penuh Long Zhu, Hayao tidak berani melawan dengan mudah. Namun, situasi saat ini lebih buruk daripada pukulan penuh Long Zhu. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika leluhur naga sudah dekat, kecuali jika ditakdirkan untuk seumur hidup, umumnya tidak mungkin untuk melukai Hayao seperti ini. Hanya karena mereka berdua adalah lawan yang menghargai satu sama lain. Sekali dalam pertempuran, mereka secara alami sangat gugup, sadar, dan semuanya diurus, tidak saling memberi kesempatan. Tetapi di hadapan Zuo Fan, dia telah melupakan keras kepala ini dan meremehkan musuh. Sebenarnya mengekspos kelemahan Anda kepada orang lain, membuka mulut Anda untuk membuat orang berdetak, bukankah itu menyenangkan untuk memintanya? Harus diketahui bahwa tidak peduli makhluk macam apa, eksteriornya kuat, tubuh King Kong tidak buruk, dan interiornya jauh lebih lemah daripada eksteriornya. Oleh karena itu, jika Long Ao di bawah pimpinan menyerang Long Zhu dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin hanya menderita sedikit trauma kulit, tetapi dia ditanamkan padanya oleh tipu daya seseorang. Tetapi itu tidak bisa sama lagi. Ini mengerikan. Namun, ketika saya melihat ke belakang, saya tidak bisa menyalahkan Hayao karena meremehkan musuh-musuhnya. Awalnya dengan kekuatan Zuo Fan, bahkan jika dia meledak di tubuh Hayao, dia tidak akan pernah melukainya dengan sehelai rambut. Tetapi siapa yang mengira bahwa ia memiliki Long Xidan dengan pukulan penuh Long Zhu? Dalam hal ini, itu setara dengan Long Zhu yang menghadap mulutnya, seteguk peradangan naga yang disemprotkan ke tubuhnya. Apa yang dia tunggu? Pada kenyataannya, tidak mungkin bagi kedua tuan untuk bertarung dengan tegas dan sengaja menempatkan tempat terlemah mereka di samping satu sama lain, membiarkan yang lain melakukan yang terbaik. Apakah ini bukan kematian? Oleh karena itu, Zuo Fan benar-benar memukulnya dengan langkah yang buruk, dan segera membunuhnya dengan stroke yang juga dirancang oleh Zuo Fan sejak lama. Jika dia mengeluarkan Long Xidan di awal, bahkan jika dua digunakan bersama dan memukulnya, diperkirakan dia hanya bisa menyakitinya dengan 3 poin. Tidak hanya tidak berguna, tetapi juga membuat marah binatang itu. Jadi dia tetap diam sampai dia terbang ke pintu sebelum mulai bertindak. Awalnya, Zuo Fan berniat menggunakan pil 2 naga. Satu memukulnya di depan pintu, memaksanya untuk membuka mulutnya, dan yang kedua diberikan kepadanya. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa gadis ini begitu banyak bekerja sama sehingga dia membuka pintu untuk menggigitnya dari awal. Jadi pada akhirnya Zuo Fan Cai mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh kesombongannya, dan dia tidak memperlakukan manusia sebagai bawang putih sama sekali. Dan sebenarnya mengekspos kelemahannya sendiri. Haha, sekarang, dia seharusnya merasakan konsekuensi dari melakukannya. Mengaum, seringai taring yang menyakitkan, geram Feng Tian Hayao di langit, air mata akan terasa sakit. Dia bersumpah bahwa sejak zaman kuno, dia tidak mengalami kegagalan tragis seperti itu, atau bahkan pada zaman kuno, dia tidak mengalami kekalahan tragis seperti itu. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini, di tempat di mana sekelompok semut ada di mana-mana, ia adalah penguasa di laut. Tetapi binatang suci Ao ditanam di tangan anak laki-laki berambut manusia. Ini membuatnya marah, dan merasa bahwa wajahnya kusam, dan dia meraung, dan menatap Zuo Fan bahkan lebih membunuh bocah cilik, kau bajingan, tidak ingin dibiarkan hidup hari ini. Hehehe. Senior Hayao, sekarang kamu, apakah kamu masih memenuhi syarat untuk mengatakan pembicaraan besar seperti itu? Dia meliriknya dalam-dalam, melihat lipatannya yang gelap, sisik yang telah jatuh. Seluruh tubuhnya, seluruh daging dan darah tampak samar-samar, dan bahkan darah yang berdegup tidak bisa berhenti mengalir dari ribuan luka hitam dan bau di sekujur tubuhnya. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi terkekeh dan berkata tidak bisa dimengerti. Puff. Sekali lagi semburan darah merah keluar, dan seketika beberapa ton darah tenggelam ke laut dan langsung menjadi merah. Feng Tian Hayao menatap Zuo Fan dengan tegas, menggertakkan giginya, dan wajahnya marah. Jangan bangga, nak. Unta yang kurus lebih besar daripada kuda. Bahkan jika orang tua itu terluka parah, dia ingin berurusan denganmu, tetapi dia hanya meremas lalat mati. Nak, ambillah hidupmu. Begitu suara itu jatuh, Feng Tian Hayao mengulurkan cakar binatang buas lagi dan menembaknya ke Zuo Fan. Sentuh. Namun, di bawah dentuman keras, Hayao menembak lapisan es yang lain menjadi berkeping-keping, tetapi tidak ada bayangan yang luar biasa di sana. Dengan suara nyaring, tubuh Zuo Fan muncul lagi, tetapi jatuh di lengan Hayao yang gelap, dan sudut mulutnya melengkung aneh. Hehehe. Sepertinya senior Hayao masih tidak berminat untuk berbicara. Tetapi satu sama lain, sekarang, tidak ada niat rekonsiliasi. Akun kami belum selesai. Dengan kilatan tajam di matanya, kulit Zuo Fan tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, pedang panjang melambai di tangannya, dan Dao Heiyan bertepuk tangan dengannya dengan retakan. Segera setelah itu, Zuo Fan memegang pedang dengan kedua tangan dan menusuk keras pada cakar raksasa. Tampar.
Api hitam yang mengerikan, dengan tepi tajam prajurit suci, menembus baju besi skala laut Ao yang telah hancur berkeping-keping, langsung ke daging, dan meledak ke dalam suara keras. Ini untuk Xiao Sanzi, mengaum. Dengan tangisan meratap, Ao yang terluka parah terluka lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum lagi. Binatang buas lainnya mencakar dia dengan keras. Namun, Zuo Fan menghilang lagi, dan ketika dia muncul lagi, dia mendekati bahunya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang panjang itu miring secara diagonal, dan guntur hitam berkobar melintasi baju besi skala, meledak semua skala, dan tidak bisa menahan Hai Ao melolong lagi. Ini untuk kuir, tidak ada emosi di matanya, dan itu dingin. Zuo Fan, sambil membawa Excalibur, seperti perampok yang merampok rumah dan berlarian di tubuh besar Hai Ao. Setiap kali dia muncul, dia segera meninggalkan lubang darah di tubuhnya dan melukainya. Sakit, tidak ada yang lain, hanya untuk memberitahu dia apa itu rasa sakit. Putri Zuofannya tidak bisa membiarkan bajingan tua ini diganggu, dan Bai dianiaya. Senior Hayao, cederamu saat ini setidaknya 90%. Aku ingin memblokir tindakanku. Sepertinya aku tidak memiliki kemampuan. Dan tubuh besarmu adalah beban terbesar. Menurut apa yang dikatakan senior itu, apa yang bisa saya lakukan? Hahaha. Sebuah tawa jahat bergema di langit, Zuofan menyerupai seekor kutu, bergoyang-goyang di depan Hayao, dan pedang di tangannya terus melambai. Menghadapi kutu ini, Hayao tidak berdaya dan hanya bisa terus melolong, tercekik di dalam hatinya, dan dia hampir berteriak. Dia adalah binatang suci. Bahkan di tempat kudus, ada puncak. 10 kaisar masih harus memberinya wajah. Tapi siapa yang tahu bahwa saat ini, Huluo Pingyang diintimidasi oleh anjing, dan Long Yu dangkal menjadi sasaran udang, dan sangat diperlakukan dengan buruk oleh karakter kecil. Itu terlalu tak tahu malu. Tetapi bahkan jika dia tidak memiliki wajah, dia tidak punya pilihan selain siapa yang membuatnya terluka parah 90% sekarang. Ini adalah apa yang Zuo Fan tidak bermaksud untuk membunuhnya, kalau tidak dia mengambil pil istirahat naga dan melemparkannya dengan santai. Diperkirakan bahwa Feng Tian Haiao ini adalah binatang suci pertama yang dibunuh oleh Fan Guat dalam sejarah. Itu bahkan lebih terkenal, dan itu hal yang buruk. Hahaha, ao. Tawa Zuo Fan yang merajalela dan teriakan panjang terus-menerus Hayao bergema di seluruh kubah, dan itu sangat keras. Beberapa tuan yang baru saja terkena naga api dan kemudian terkejut, segelnya dilelehkan, juga terbangun oleh suara aneh ini. Jiansun yang tak terkalahkan mengepalkan pedang surgawi dengan erat, bangun dengan tenang, tetapi memuntahkan darah di dalam darah, ada es dan peradangan di dalam darah. Tetapi meludahkannya dan dibakar dengan es. 3 raja pedang lainnya juga perlahan berdiri, dalam situasi yang sama, setelah muntah 3 atau 2 darah, wajahnya benar-benar putih. Setelah melihat sosok leluhur tua itu, dia bergegas ke arahnya dan menatapnya dengan khawatir. Bagaimana kabarmu, leluhur tua? Bukan apa-apa. Hanya saja aku merasa terluka parah 60%. Dia perlahan melambaikan tangannya, dan Jiansun yang tak terkalahkan mengambil napas dalam-dalam. Tetapi tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah bercampur api dan es, dan kemudian melihat ketiga orang itu dan berkata, ya, apa yang baru saja terjadi? Saling memandang. Ketiganya mengangkat bahu tak berdaya, bingung. Tetapi pada saat ini, mereka mendengar gelombang ratapan, jadi mereka semua melihat suaranya. Tapi tidak apa-apa untuk tidak melihatnya. Sekilas, mereka semua, termasuk Jiansun yang tak terkalahkan, langsung tercengang. Karena apa yang terbuka di depan mereka adalah pintu ke dunia nyata dari